Kemudian zakat fitri juga wujud fisiknya berupa makanan pokok, tapi hikmahnya yang sangat dalam juga memberikan dampak kepada nurani kita yang paling dalam, ke jiwa kita untuk kembali kepada keadaan bersih. Tadi, tahratan lis-shaimi, menyucikan, membersihkan bagi setiap orang puasa minal lagwi war rafath. Spiritnya, orang yang berzakat fitri itu, maka dia kembali menjadi keadaan yang bersih jiwanya, terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan itulah fitrah setiap manusia, cenderung pada kebaikan, cenderung pada tuntunan syariat. Karena itulah zakat fitri ini, filosofinya, maknanya, hikmahnya disebut pula dengan zakat fitrah, untuk menunjuk kepada fungsinya. Bolehkah zakat disalurkan dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk makanan pokok? Mayoritas ulama, jumhur ulama, terutama ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka semua sepakat menyampaikan bahwa zakat fitri disalurkan dalam bentuk makanan pokok, karena tujuan pokoknya adalah mensupport logistik untuk bisa dikonsumsi, sehingga dapat menunjukkan bahwa hari itu bukan Ramadan lagi. Hari itu waktunya berbuka, hari itu berhari raya, hari itu bergembira. Memang dari madhab Hanafi ada yang berpendapat kebolehan untuk bisa menyalurkan dalam bentuk uang. Namun ini dinilai oleh para ulama mayoritas sebagai pendapat yang lemah kiranya. Karena boleh jadi dikhawatirkan berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan mula zakat fitri itu difardukan. Dikhawatirkan diberikan kepada hal yang justru tidak mensupport logistik. Bisa diberikan pulsa kah, atau yang lain kah, yang tidak memberikan tanda berhentinya ibadah Ramadan dan masuknya pada hari raya kembali, boleh makan lagi dan bergembira di waktu itu. Kalaupun memang kita menilai misalnya dia makan tapi dia juga butuh pakaian, butuh misalnya aspek yang lain, maka sertakan skema infak yang mungkin dikumpulkan dalam konteks zakat mal saat teman-teman sekalian mengumpulkan itu pada saat kesempatan Ramadan. Karena itu, mari kita siapkan untuk mengeluarkan zakat fitri kita seukuran seperti yang tadi telah disebutkan, 2,5 sampai 3 kilogram beras kalau dikonversi ke beras. Kemudian bisa diiringi dengan makanan-makanan iringannya dalam bentuk nanti sembako yang mencukupkan untuk dinikmati, yang dipadukan dengan skema infak yang boleh jadi Allah titipkan kepada kita selama Ramadan ini. Mengikat kewajibannya bagi setiap insan beriman yang memiliki kemampuan logistik cukup untuk dirinya dan orang-orang yang dinafkahi dalam lingkup keluarganya. Ada kelebihan dari situ, maka itu yang kemudian digunakan untuk berzakat fitri yang berdampak kesucian, kemurnian fitrah kita, sehingga disebut dengan zakat fitrah. Semoga Allah membimbing kita untuk memudahkan dalam mengeluarkan zakat fitrah, zakat fitri ini, menyucikan jiwa kita, memperbaiki diri kita, dan ingat, hanya dikeluarkan sebelum sholat id. Ketika dilakukan setelah sholat id, maka jatuhnya tidak menjadi zakat fitri lagi, tapi menjadi sedekah biasa saja. Adi Hidayat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.